Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas dan pastinya di channel YouTube gue. Oke, di video yang sebelumnya kan gue sempat ngebahas worth it nggak sih R15 V2 di tahun 2020 ini ya kan. Dan terus juga di situ gue ngebahas tentang kelemahan dari R15 V2 ini. Sebenarnya gue pengen sharing aja sih tentang satu kelemahan yang menjadi momok besar gitu di motor ini gitu. Ya karena mayoritas kebanyakan penyakit dari motor ini ya itu tadi kiproknya guys. Nah di sini makanya gue ya sekalian sharing dan ngasih tips sedikit lah. Nanti lo bisa ambil kesimpulannya sendiri gitu. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas gimana sih ciri-ciri dari kerusakan dari kiprok misalkan, terus juga bagaimana cara ngatasinnya, terus juga ya kayak gitu gitulah tips-tips kayak gitu. Nah jadi walaupun gue belum pernah pengalaman ganti kiprok karena ya alhamdulillah banget, sumpah alhamdulillah banget. Entah gue hoki apa gimana, kiprok gue masih sehat-sehat aja. Gue belum pernah melakukan melakukan pergantian kiprok sama sekali gitu. Ya tapi gue sempet lah ya, beberapa teman gue punya R15 V2 ini ya kiproknya itu benar-benar, bahkan dalam rentan waktu 2 tahun tuh dia bisa ganti 2 kali gitu. Gue nggak ngerti kenapa gitu ya. Nah di sini bakalan gue bahas gitu. Oke, mungkin dari cara ngejaganya dulu ya supaya kiprok lo. Pastinya lo jangan naruh beberapa kelistrikan atau beberapa part aksesoris yang memberatkan kelistrikan lo gitu. Contohnya kayak lo masang lampu yang nggak penting gitu kan. It's okay lah kalau masang lampu alis, itu kan masih kayak ya masih wajar lah. Cari taker lah berapa dayanya gitu kan. Tapi kalau misalkan udah di beberapa tempat di motor lo, di beberapa part motor lo itu udah lo tempelin lampu semua kayak odong-odong gitu kan, ya pasti itu bakal lebih membuat kiprok lebih keras gitu kan. Nah itu tadi, jadi intinya ya lo jangan terlalu naruh aksesoris yang memberatkan kelistrikan lo gitu kan. Karena emang bener guys, R15 V2 ini rentan banget kiproknya, dan kalau udah kiprok rusak tuh ngeselin dah gitu pokoknya. Seringnya tuh pertama duit lo juga keluar banyak. Yang kedua, kalau misalkan lo nyari yang ori, itu kan inden dulu ya kan. Dan inden kalau di dealer tuh nggak sebentar gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Gue sering banget lihat di forum-forum Facebook gitu, kalau misalkan ada, pasti kan di forum-forum Facebook kan pasti banyak yang tanya jawab ya. Misalkan kendala motor gue kenapa, pasti nanti banyak yang komen kalau ada yang tahu gitu kan. Nah sering banget kerusakan dikit, indikatornya nyala aja, orang langsung menjudge bahwa itu kiprok. Tapi belum tentu guys. Semua kiprok itu bisa dilihat dari kodenya, dari kedipan matanya, matanya. Nggak, maksudnya kedipan dari indikator kuning di sini. Jadi itu bisa dideteksi sebenarnya. Nah setahu gue kalau misalnya indikasi kerusakan kiprok itu ada di kode 46 gitu. Cuma gue lupa berapa kali ya ini indikatornya kedip gitu, gue lupa. Yang jelas kalau misalnya gue salah, lo bisa komen di bawah. Nah dari itu lo baru deh bisa mendeteksi gitu. Walaupun nggak 100% bakalan kerusakan itu ada, belum tentu juga. Nah tapi ya itu ada kemungkinan besar. Nah gitu. Nah gue pengen ngasih tahu kalau misalkan kiprok lo mau rusak, itu dia nggak langsung rusak ya guys. Nggak langsung dia mati, nggak langsung dia nggak berfungsi. Itu nggak gitu. Pasti dia ada tanda-tandanya dulu gitu. Dia pasti nggak langsung rusak gitu. Nah yang pertama tanda-tandanya adalah selain indikator kuningnya nyala, dia tuh berebet gitu loh guys. Tenaga motor lo bakalan berebet di RPM, dia nggak bakal nyampe RPM tinggi gitu, sekitar 3.000-4.000 terus mati gitu. Jadi lo nggak bisa benar-benar ngebut itu motor, dia berebet, indikator kuningnya nyala. Itu mayoritas gejala awalnya kayak gitu loh. Gue nggak ngerti ya, kalau gue nggak bisa menjelaskan kenapa dia efeknya bisa berebet. Itu gue nggak bisa menjelaskan karena ya gue takut menyesatkan, karena gue juga belum terlalu paham soal kelistrikan karena gue awam juga. Maka dari itu gue memberitahu hal-hal yang gue tahu gitu, yang pernah gue cari tahu sendiri gitu kan. Nah itu ciri-ciri pertama. Lalu yang berikutnya gue nanya kan sama mekanik dari bengkel Yamaha resmi ya kan. Jadi kalau misalkan kiprok lu rusak, otomatis supply kelistrikan atau supply power
untuk motor lo ini adalah dari, maksudnya power daya listrik ya, dari aki lo langsung gitu. Itu makanya kadang kalau misalnya kiprok rusak dan lo diemin, itu bakal berimbas ke aki gitu kan. Entah akinya tekor atau yang lebih parah gantinya itu dengan tanda-tanda apa, aki lo bakal hamil gitu. Nggak tahu itu hamil sama siapa. Yang jelas itu aki bakal ngegelembung gitu kan. Nah itu jadinya bakalan jebol aki lo gitu. Nah itu guys, jadi kalau misalnya kiproknya lo diemin rusak gitu dan lo pakai, ya pasti bakal supply langsung dari aki, nggak ada regulator untuk mengontrol dan ngecas itu aki ya kan. Jadi ya langsung jebol aki lo gitu. Itu informasi yang tadi tuh itu penting banget gitu, yang harus lo tahu gitu. Aduh gimana sih tuh. Oke, lalu waktu itu gue sempet ya kan ngalamin, gue kira adalah kiprok yang rusak. Jadi gini guys, gue mau ngasih tips juga bagaimana cara ngatasin kalau misalnya motor lo ada kendala model kayak gitu. Yang pertama, lo jangan panik dulu. Langsung panik terus langsung, ya gue waktu itu pada saat, jadi waktu itu hari apa ya? Sekitar hari Senin gue pakai motor gue itu dalam jarak yang lumayan jauh, itu masih segar, tidak ada kendala sama sekali. Pada saat besok paginya itu gue mau make kan, itu tiba-tiba motor gue tuh udah nggak bisa di starter sama sekali gitu, udah nggak kuat gitu kan. Nah gue karena nggak mau panik, karena gue nggak mau salah sasaran, karena dulu gue pernah salah sasaran gitu, gue panik, gue langsung memprediksi, mengira-ngira gitu kan, akhirnya salah gitu. Jadi nggak tepat sasaran apa yang gue servis, jadi uangnya kebuang sia-sia gitu kan. Akhirnya gue nanya dulu di forum-forum, ini ciri-cirinya gimana, gue videoin motor gue. Ternyata ada yang bilang, banyak banget bilang kiprok guys. Itu aduh, ini kagak jalan-jalan ya. Itu banyak banget yang bilang kiprok. Dan di situ gue ini ya, jadi lo jangan telan mentah-mentah juga informasi kayak, maksudnya ya it's okay, terima kasih yang udah ngasih tahu gitu kan. Tapi kembali lagi, lo kan yang megang motor lo yang paling tahu kan. Sedangkan dari yang gue tahu, kalau misalnya kiprok rusak itu nggak mungkin langsung drop tiba-tiba gitu kan, pasti ada tanda-tanda seperti yang gue bilang tadi gitu kan. Nah dari situ gue mencoba untuk menerka-nerka. Di situ gue coba bawa akinya ke tukang aki, gue pengen cas, ternyata nggak bisa dicas karena udah soak banget gitu kan, jadi nggak bisa dicas sama sekali. Nah gue mikir, tapi ini posisi aki gue masih mulus, nggak yang gelembung seperti ciri-ciri yang gue tadi kasih tahu gitu kan. Terus gue konsultasi lah sama tukang aki ini gitu, dan dia bilang ya akinya harus diganti, bukan karena kiproknya. Dan dari situlah dia bilang satu ciri-cirinya yang tadi gue bilang tadi gitu kan. Nah dari situ, karena gue masih belum percaya juga, emang gue susah buat percaya sih. Ngeselin, udah nggak tahu tapi sotoy gitu, udah batu gitu kan. Tapi mau gimana lagi guys, gue pernah waktu itu rusaknya apa tuh, gue kebuang sia-sia gitu aja. Makanya gue nggak mau ketipu-tipu lagi sama kang bengkel gitu. Jadinya akhirnya gue pulang dulu tuh dari situ, nggak langsung beli aki baru. Gue copot lah tuh aki motor gue yang satu lagi ya kan, gue coba di motor gue, dan ternyata itu bener akinya yang soak gitu. Dan gue merasa bersalah terhadap tukang aki karena gue suujon. Tapi gini guys, ini bahwa jadi nggak semua kerusakan kelistrikan itu selalu ada kiprok. Jadi lo utamakan jangan panik dulu, lo riset dulu, cari tahu dulu, sabar, jangan buru-buru gitu. Nah gue pengen ngasih tips juga nih, kalau misalkan emang lo udah benar-benar memastikan bahwa kerusakan ada pada kiprok, jangan lo hanya mengganti kiproknya aja tanpa melakukan recheck lagi terhadap aki dan spool. Nah itu kenapa? Karena ketiga ketiga part tersebut itu saling berkesinambungan, bahasa entengnya apa ya saling membutuhkan gitu. Jadi lo harus juga mengecek tiga part itu gitu. Kadang ada orang yang udah ganti kiprok dan dia jadi nggak awet karena apa? Oh bisa jadi karena spoolnya udah harus ganti. Jadi lo sekalian kan biasanya kiprok itu kan, penggantian kiprok itu kan mengikuti umur pemakaian. Nah bisa jadi pada saat kiprok lo rusak, spoolnya juga bisa diganti. Nah itu tipsnya guys.
Lalu berikutnya, oh ya, ini gue nggak tahu tipsnya benar apa enggak ya, tapi ini mayoritas ketika orang diskusi tentang kiprok, penggantian kiprok, katanya yang bagus itu kita ngomong kiprok ya guys, bukan kiprok lo kali pakai kiprok Tiger atau kiprok apa gitu, enggak. Gue ngomongin kiprok dari originalnya. Kiprok orinya yang bagus katanya untuk motor ini adalah yang ujung kodenya adalah 01 katanya. Tapi gue nggak tahu ya bener atau enggak. Gue sendiri pun nggak tahu kiprok gue kodenya 0 berapa. Gue nggak tahu. Tapi itu katanya. Coba deh lo coba, kalau misalkan lo udah nyoba, lo bisa komen di bawah impresinya kayak gimana dan awet atau enggak gitu. Gila guys, ini masih pagi loh, tapi panas banget gitu. Nggak tahu lagi dunia ini. Oke bro. Jadi itu tadi beberapa informasi ya yang bisa gue share sama kalian semua untuk kelemahan utama atau kelemahan yang paling dirasakan sama pengguna R15 V2, dan gimana caranya untuk mengatasinya, terus gimana caranya untuk ngejaga supaya kiprok lebih awet, lalu penanganannya juga harus tepat. Tadi gue udah share juga sedikit informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu sekian aja video dari gue, karena gue udah mau nyampe nih ya kan, gue udah mau nyampe ke kampus. Udah lama ya nggak ke kampus. Oke, kalau gitu jangan lupa follow Instagram gue di @dimas.syardan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya, supaya gue lebih semangat lagi membuat video. Ya amat-amatan sih sebenarnya bikin video nih, aduh nunggu mood banget gitu kan. Oke, kalau gitu gue Dimas Syardan cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gimana sih bro?